sampai saat ini. Halo muda-muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di 2001 sampai saat ini. Nah, hari ini sesi yang sangat spesial karena kita didatangi oleh bintang tamu yang luar biasa sekali cari jadwalnya, kawan-kawan semua. Nah, ini ada Bapak Dr. Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Tepat dulu. Beliau adalah legislator DPR RI periode 2019 sampai 2024 dan sekarang insya Allah ya Pak Rifki ya sedang on proses walaupun belum final perhitungan tapi sudah memastikan diri untuk lolos lagi ke Senayan. Sehat Pak Rifki? Sehat Bu Rini. Sehat alhamdulillah. Sehat sama alhamdulillah. Dan di sini udah rame kawan-kawan, ada kira-kira 3.256 orang. Iya. Ini. Banyak suaranya Pak Rifki. Karena sangat antusias ya. Antusias ketemu Pak Rifki ini bagai ketemu artis ya, artis dari ibu kota. Alhamdulillah bisa sampai lagi di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah Pak Rifki, saya awalin dulu dengan sebuah pertanyaan. Kan Rifki ini lahirnya di Kalimantan Selatan. Tapi kemudian pernah sekolah dasar di Pontianak. Betul. Nah, kemudian SMP di pesantren. Betul. SMA kembali lagi ke Pontianak. Betul. Mengikuti kepindahan tugas dari orang tua. Betul ya? Betul. Ya. Nah, kalau dari periode ini meskipun bukan lahir di Pontianak, pandangan Pak Rifki soal Pontianak dan Kalimantan Barat nih gimana Pak? Ya, Pontianak ini rumah kedua saya dan saya sangat bersyukur bisa sekolah di sini, bisa berinteraksi dengan banyak teman di sini. Saya Bu Rini hidup di Kalbar ini hampir 10 tahun. Kalau dipotong 3 tahun dengan masa saya menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam di Solo, berarti saya 7 tahun di sini. Saya 7 tahun mulai dari kelas 4 SD selama 3 tahun, kemudian selama 2 tahun lebih, kemudian disambung selama SMA penuh bersama Bu Rini dan teman-teman ini di SMA Negeri 1 Pontianak pada saat itu. Yang paling berkesan bagi saya Kalimantan Barat itu mengenalkan saya pada heterogenitas etnis dan agama. Saya berasal dari satu kampung namanya Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 170 km dari Banjarmasin, yang saya kira 99% Muslim. Saya pada saat kelas 2 SD itu di kampung saya pernah mengalami satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup. Ada seorang anak Kapolres bersuku Batak, beragama non-Islam. Kemudian masuk ke sekolah saya, karena sekolah saya itu sekolah terbaik mungkin di kabupaten pada saat itu, SD itu. Dan tidak ada satupun orang yang mau duduk bersebelahan sama dia. Karena dianggap dia berbeda sendiri dari yang lain. Dan karena saya waktu itu ketua kelas, saya duduk bersebelahan dengan dia. Risiko yang saya emban adalah hampir 1 bulan saya dibully. Karena saya harus berteman dengan anak itu. Saya merasa pada saat itu kemanusiaan saya tergerus ya. Kita mungkin sulit mendefinisikan anak kelas 2 SD. Tapi saya sedih dengan fenomena itu. Kenapa orang yang berbeda suku, berbeda agama, kemudian tidak harus kita temani gitu. Dan apa salahnya dia itu? Nah, di Pontianak saya melihat itu tidak pernah menjadi masalah, bahkan itu menjadi kekayaan yang kita miliki. Dan karena itu saya bersyukur pernah hidup di sini. Dan pada saat saya berinteraksi lebih jauh terkait dengan keindonesiaan, kebinekaan, saya kira Kalimantan Barat itu adalah rumah yang mengajarkan saya soal itu. Itulah Bu Rini saya kira. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Wah, berorganisasi sejak SMA dan kemudian pada saat kuliah juga sangat aktif ya. Sangat aktif di lembaga eksekutif mahasiswa. Lembaga eksekutif mahasiswa, juga himpunan mahasiswa Indonesia, Islam Indonesia, kemudian juga aktif di KAHMI. Nah, apakah kemudian
mengikuti organisasi ini kemudian mempengaruhi apa yang kemudian Pak Rifki kerjakan di sekarang ini? Enggak, saya itu hobi berorganisasi. Oke. Saya itu punya penyakit, Bu Rini. Satu, kalau saya nggak ketemu orang banyak, saya sakit. Kalau saya nggak ngobrol, tidak berinteraksi dengan orang, saya kurang nyaman gitu. Jadi saya itu sampai sekarang masih doyan menerima tamu di rumah itu setiap malam, itu bisa sampai jam 1, jam 2 subuh. Dan tugas istri saya itu cuma satu, memastikan logistik nggak pernah kurang. Dan dia dilarang protes untuk itu gitu. Dan kebiasaan ini sebetulnya bukan hanya pada saat menjadi politisi. Kalau politisi kan ini semacam menjadi prasyarat ya bagi kami, karena kami harus berinteraksi dengan banyak komunitas, dengan banyak kelompok. Tapi sejak dulu saya, sejak mahasiswa, sejak jadi dulu pegawai negeri sipil, teman-teman juga tahu saya kan dulunya PNS. Cuma nasib saya kurang baik aja. Nggak sempat golongan 4 kayak Bu Rini dan kawan-kawan ini gitu. Ini kayaknya perlu satu sesi lagi. Ya sejak dulu saya walaupun cuma jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, setiap hari, setiap malam saya juga tetap menerima banyak tamu dan banyak komunitas. Nah karena itu ini semacam menjadi habit bagi saya. Jadi berorganisasi, berinteraksi itu menjadi habit bagi saya. Bahkan kalau saya sakit, istri saya cuma menyiapkan 2 hal. Satu, dia panggil tukang pijit. Yang kedua, dia panggil teman-teman saya. Kalau saya udah dipijit, sama teman-teman saya datang, saya ketawa, saya sembuh. Itu. Jadi, ya organisasi pada akhirnya sesuatu yang mungkin sulit untuk saya lepaskan gitu. Dulu waktu SMA saya nggak bisa mendefinisikan ini juga itu. Tapi yang jelas saya lebih doyan mengurus OSIS daripada belajar. Dan saya terus jadikan alasan ngurus OSIS itu untuk saya meninggalkan kelas. Itu Nono tahu tuh karena sekelas. Nah, siapa lagi anak di sini? April ya. Pengurus OSIS. Tahu bisa. Bisa ya. Kalau kuliah yang tahu si Firman karena saya satu kos. Jadi luar biasa ya, organisasi ini emang udah habit. Tapi kan tentu nanti juga membangun kerelasian yang luar biasa kemudian. Iya, salah satu manfaatnya itulah. Salah satu manfaatnya ke sana. Wah ini luar biasa sekali, baru 2 poin yang kita bahas sudah banyak yang kita dapat dari Pak Rifki ini nih. Nah ini kebetulan kawan-kawan juga rame di sini yang tahu mulai dari masa lalunya, zaman SMA, zaman kuliah, banyak saksi mata dan lain-lain. Kira-kira kawan-kawan ada ndak yang mau ditanyakan nih kepada Pak Rifki nih? Nah, keluarkan. Kita cerita-cerita baik ya. Enak, cerita baik itu apalah kira-kira ya? Apa yang mau tanyakan Ki? Nah, kebiasaan kuliah kan memang semua baca koran ya, kecuali Ardi ya. Ardi baca koran masalah bola ya. Nah, kalau masalah kebiasaan yang akademik lah ya, akademik kan salah satu kos-kosan itu kan biasanya banyak hiburan saja kan, hiburan. Tapi kalau kontrakan kita itu ada akademiknya banyak kan, akademik. Salah satunya sewa koran Kompas. Nah, saya koran Kompas. Nah, kami udah berlangganan Kompas sejak semester 1. Wih. Sponsornya. Nah, terus kan Kompas itu kan ada segmen-segmennya kan, ada segmen kuliner, ada segmen olahraga, ada segmen politik kan, ada ekonomi segala macam itu kan. Nah, masing-masing itu semua sudah membagi bidangnya masing-masing. Segmen sport itu pasti Bang Hardi, nah, kan, Bang Hardi segmen sport. Kalau segmen masalah opini, itu pasti, ya. Opini untuk melatih berdebat, enggak kan? Pasti Kakanda kita ini. Sudah dipisahkan itu. Nah, ya semuanya kayak gitulah. Mau apa lagi cerita? Ya, tapi gini, kalau stigma itu kan biasanya mahasiswa-mahasiswa yang aktif di organisasi itu biasanya jarang kuliah. Apakah itu terjadi di Pak Rifki? Oh, kalau Kiki ini kan tipikalnya stereotip orang normal gitu ya. Ya. Aktifnya itu
mahasiswa teladan, apa sih, komplit lah gitu ya. Akademiknya bagus, dapat, enggak ekskulnya juga dapat. Karena pergi pagi, pulang malam. Pulang pagi lagi. Saya pulang jam paling cepat jam Pulang pagi 11 ke kos-kosan. Biasa pulang jam 2. Nanti nanti subuh kita sholat subuh berjamaah. Kalau kesat sih tidak terlalu banyak kesat sama dia, karena emang dari satu bang tidak pernah satu kelas juga kan. Kenal benarnya tuh ya memang pas di OSIS gitu. Karena sering keluar, sering ini, saya kebetulan dijujur jadi kok datang bidang keagamaan gitu kan. Ya sering ketemu di situ ya, seringnya di FLG ya. Satu ya saya memang dari awal sudah melihat Pro Rifki ini dari awal itu memang Pak Rifki udah bagus. Ya. Itu sih. Ini saya lihat memang kedepannya ini memang bakal jadi ini orang jadi orang lah saya kalau bahasa kita juga. Itu sih. Iya. Sama nih dengan Rustam. Saya juga selama berteman dengan Rifki pada saat SMA dulu, kalau sering ngobrol, nih saya yakin nih dari dulu nih orang kayaknya bakal jadi orang besar nih, udah yakin dari semenjak SMA, dan ternyata sekarang tercapai, luar biasa. Tapi kan untuk menuju di titik ke sekarang ini kan nggak gampang ya. Saya juga Nah, terus ombaknya, aduh, nah, ini. yang kita tahu dari di awal Pak Rifki ini profesinya adalah seorang akademisi. Nah, dosen, betul. Dia dosen, dimulai dari dosen. Ketika kemudian beralih menjadi ke dunia politik dan legislator ini gimana Pak Rifki? Boleh nggak diceritakan tuh? Boleh dong. Boleh nggak tuh ya? Boleh. Kan teman-teman ingat ya, saya ya walaupun teman-teman tidak satu kota dengan saya sendirian kan di Banjarmasin itu. Saya 2006 jadi CPNS. Kemudian 10 tahun berikutnya saya mengusulkan guru besar profesor 2016. Karena 2006 jadi CPNS, 2007 saya dapat beasiswa ke Universiti Kebangsaan Malaysia. 2009 saya pulang, 2011 2013 saya menyelesaikan S3 di Universitas Brawijaya. 3 tahun setelah itu saya mengusulkan guru besar. Pada saat saya mengusulkan guru besar, tanpa ada klarifikasi, ijazah S2 saya di Malaysia itu dibilang palsu. Lalu secara sepihak dekan saya di Fakultas Hukum pada saat itu dan beberapa guru besar membuat konferensi pers bahwa saya adalah pelaku pemalsuan ijazah master saya di Malaysia. Saya pada saat itu berada di luar negara. Saya sedang berada di luar negara. Saya berasumsi konferensi pers itu dibuat pada saat momentum di mana saya tidak bisa melakukan klarifikasi cepat. Karena pada tahun 2016 itu media sosial belum seperti sekarang. Media sosial sudah ada, tetapi tidak seperti sekarang dijadikan tools utama untuk publik melihat bagaimana dinamika informasi itu terjadi. Gitu. Pada saat itu media online dengan media konvensional masih cukup berimbang perannya. Dan kasus ijazah palsu itu, Rini dan teman-teman saya ingin katakan, itu menjadi headline 1 bulan penuh di 2 media mainstream di Kalimantan Selatan. Yang pertama Banjarmasin Post, yang kedua Radar Banjarmasin. 2. 1 bulan penuh. Jadi setiap hari muka saya dengan segala prejudice kepada saya. Tentang kepalsuan saya, tentang perilaku saya memasukkan ijazah, dan seterusnya. Setiap hari diproduksi. Nah, saya kemudian tentu secara psikologi kan drop ya. Karena bagi saya sebagai seorang akademisi, itu 2 hal yang harus saya miliki. Mahkota akademisi itu 2. 1, seorang akademisi itu tidak boleh tidak memiliki kapasitas intelektual. Kalau seorang akademisi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kapasitas intelektualnya, dia lebih baik nggak usah jadi akademisi. Karena akademisi itu posisinya, itu mestinya dari sisi strata sosial dia di atas dari seluruh profesi yang lain. Bukan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial. Karena, mohon maaf ini, orang boleh berkarir di birokrasi, jadi seperti Ibu Rini misalnya, eselon 2 sekarang, sekolah S3, yang ngajar akademisi. Ya. Maka seorang akademisinya kapasitasnya harus di atas seorang birokrat. Kayak teman kita Sumartono misalnya.
Sebutlah pangkat nanti udah Brigjen gitu. Wakapolda Kalimantan Barat gitu. Amin. Kapoldanya Irjen Pol Sudiri. Iya. Tiba-tiba jelang akhir mau purna tugas pengen doktor. Iya nggak? Si Brigjen ini kuliah lah di program doktor ilmu hukum. Maka yang ngajar dia itu kan posisinya secara intelektual harus di atas Brigjen Sumartono. Walaupun Brigjen Sumartono ini udah hampir 30 tahun jadi polisi. Kita nggak boleh kalah, ilmu penyidikan nggak boleh kalah, penyelidikan nggak boleh kalah, hukum acara nggak boleh kalah. Itu satu yang saya pegang sebagai akademisi. Yang kedua, akademisi itu harus punya integritas. Akademisi harus punya integritas. Kalau dia nggak punya integritas, kapabilitas intelektual yang dia miliki, itu akan tercoreng. Saya mempertahankan ini hampir 11 tahun sebagai akademisi. Saya melakukan akselerasi karir, master cepat, doktor cepat, saya ingin jadi guru besar cepat pada saat itu. Tetapi kemudian saya dihancurkan pada sisi integritas. Saya tidak sempat diklarifikasi, tapi pemberitaan diproduksi sedemikian rupa. Akhirnya di tengah segala tekanan psikologi yang saya miliki, saya harus tetap berjuang kan untuk memperoleh informasi yang seobjektif mungkin terkait dengan ijazah saya. Ijazah itu saya dapatkan tahun 2009 setelah saya melakukan FAIFA namanya. FAIFA itu ujian pasca tesis di Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah setengah bulan FAIFA digelar, almarhum bapak saya sakit. Mama saya telepon, Ki, Abah sakit. Abah harus dilarikan ke rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Mama ini nggak punya uang, karena selama pengobatan, bapak saya kanker. Selama pengobatan beliau, itu gaji beliau itu habis. Sementara ini harus dilakukan tindakan. Saya kebetulan waktu itu dikasih beasiswa sama pemerintah. Namanya beasiswa Dikti. Itu khusus untuk dosen pada saat itu. Yang sekarang menjadi cikal bakal LPDP lah kira-kira. Bagi teman-teman yang sekolah ke luar negeri. Akhirnya saya bilang sama istri saya bilang kita punya tabungan sekitar waktu itu 160 juta. Banyak duit waktu itu, 160 juta tuh tahun 2009 tuh saya udah rasa kaya banget gitu. Saya tuh udah mimpi nanti pulang ke Banjarmasin, beli sepetak tanah gitu, lalu bangun pelan-pelan gitu. Lalu beli mobil Katana yang second gitu, udah gagah banget gitu. Nah, kemudian saya harus rubah ini semua, saya obati bapak saya. Sebelum saya pulang ke Indonesia, saya titip perbaikan tesis. Ini bukan perbaikan substansi, tapi perbaikan administrasi. Di Malaysia itu perbaikan administrasi kadang agak ribet. Jadi misalnya penulisan jidar kiri 40 cm, kanan 20 cm, bawah berapa itu diperiksa di sana. Nah, itulah yang saya titipkan ke teman saya, satu asrama pada situ, untuk dibenerin. Sekaligus saya titip uang untuk kemudian dia mengurus segala sesuatunya. Waktu berjalan bapak saya semakin parah, saya kontak dengan beliau, saya nggak bisa ikut wisuda, ijazah dikirim sekitar bulan November tahun 2009 ke Indonesia. Ijazah itulah yang saya pakai penyesuaian saya naik pangkat dari 3A ke 3B, penyertaan gelar saya. Kemudian saya juga naik pangkat 3C, 3D pakai itu. Pada saat 3C saya tugas belajar juga pakai itu. Saya dikasih beasiswa lagi oleh Dikti, doktor di Brawijaya. Rasa-rasanya nggak ada masalah gitu. Tapi kok tiba-tiba dipermasalahkan orang. Pada saat saya pergi ke Kuala Lumpur, ternyata ijazah itu tidak terregister di university. Tentu ada miss kan? Saya merasa nggak ada masalah, di situ ada masalah. Gitu. Lalu saya minta dong dilakukan investigasi. Kalau perlu penyelidikan secara hukum. Agar diketahui siapa oknum yang membawa ijazah, disebutlah sebagai ijazah palsu ini kepada diri saya. Kan saya nggak terima dong saya dibilang yang memalsukan, wong saya menerima itu gitu dari posisi. Celakanya ini saya cerita apa adanya, mohon maaf agak lama. Celakanya teman saya yang ngurusin ini 2014 meninggal. Jadi saya nggak bisa menelusuri, satu. Yang kedua, Malaysia tidak mau kemudian membuka case ini karena ada 78 kasus yang sama di tahun itu dari berbagai negara, terutama warga negara yang bukan Malaysia yang berstudi di situ. Universiti Kebangsaan Malaysia pada saat itu adalah university terbaik kedua di Malaysia, dan Faculty of Law tempat saya sekolah itu adalah fakulti hukum
terbaik ketiga di Asia pada saat itu. Mereka nggak mau kehilangan marwah akademik. Saya mohon maaf, saya harus cerita apa adanya ini. Tapi apapun itulah, akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri jadi dosen. Saya merasa kalau saya ngotot juga saya pada posisi yang tidak menguntungkan. Saya mengundurkan diri jadi dosen, mengundurkan diri jadi PNS. Saya jadi pengangguran. Pada saat saya jadi pengangguran, teman-teman saya yang dulu banyak menggunakan jasa saya, terutama saya sebagai konsultan hukum, manggil saya. Dia bilang, Ki, kamu ini cocoknya jadi politisi. Kamu ntar 2019 calon DPR RI aja. Jadi saya bilang, gimana saya mau jadi calon anggota DPR RI? Politisi itu boleh penjahat, boleh maling, boleh orang jahat. Semua di branding secara politik harus jadi orang baik. Saya merasa selama ini berupaya hidup saya jadi orang baik. Tapi saya sudah terbranding jadi orang jahat. Gimana saya mau jadi politisi? Teman-teman saya bilang, udah lagi kamu nggak usah pusing. Kita di belakang kamu maju aja. Singkat cerita, saya dijebloskan lah sama teman-teman saya ke politik, teman-teman saya kerja. 2019 saya jadi anggota DPR RI. Udah itulah kira-kira cerita. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Ini sebuah pengalaman hidup yang tak terbayangkan kalau menurut saya. Mungkin kalau saya mengalami itu, saya sudah drop sedropnya gitu ya. Depresi sedepresinya. Kira-kira itu yang dirasakan Pak Rifki pada saat itu? Saya tuh begitu saya berhenti jadi dosen, berhenti jadi PNS, saya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Okay. Kenapa saya harus hijrah ke Jakarta? Karena secara psikologi saya nggak sanggup tinggal di Banjar. Saya merasa setiap kali ketemu orang di Banjar, itu orang ngomongin saya. Saya kan tiba-tiba populer nih, tapi populer bukan dalam pengertian yang positif kan, dalam pengertian yang negatif. Nah, anak istri saya, karena istri saya PNS di Pemprov Kalsel, tinggal di Banjar dong. Anak-anak sekolah di Banjar. Otomatis saya harus pulang pergi dari Jakarta ke Banjarmasin. Rin, tahu nggak? 6 bulan pertama saya tidak berani landing di Bandar Udara Samsudinur Banjarmasin. Artinya saya menghindari satu pesawat dengan orang-orang Banjar. Di mana saya landing? Saya landing di Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya. Saya harus dijemput dulu sama teman-teman saya 4 jam ke Palangka, pulang ke Banjar, nanti pulangnya dari Palangka lagi. Sekedar menghindari orang Banjar. 6 bulan kedua sampai 1 tahun, saya masih menghindari untuk naik Garuda Indonesia pulang. Pada saat itu saya punya fasilitas, saya dijadikan salah seorang komisaris di perusahaan di Jakarta. Saya dapat fasilitas nih untuk bisa pakai Garuda. Saya nggak mau, kenapa? Karena kalau naik Garuda ke Banjarmasin pasti ketemu elit. Jadi saya selalu naik, ini saya harus sebut maskapai yang di luar Garuda. Agar harapannya bertemu dengan bukan elit. Karena pada saat itu kan, mohon maaf ini SPPD Lamsam. Ya enggak? SPPD Lamsam ini isinya anggota dewan, kepala dinas, bupati, segala macem. Ngabisin tiket Garuda nih. Tiket Garuda. Ya kan? Pak Aprin udah ketawa sama Bu Rini. Berarti kan punya pengalaman. Pada masa itu, ya kan? Ada masa itu gitu. Jadi saya hindari. Jadi saya itu sakit secara psikologi. Mungkin kalau saya bawa ke psikiater, saya itu orang dalam gangguan apa ya? Apa sih sekarang namanya? ODGJ itu apa sih? Orang ya gangguan jiwa lah. Iya, ODGJ lah saya. 1 tahun itu. Jadi itu mungkin baru mulai sembuh itu 2018. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahunan ya. Dan itu berpengaruh juga pada kampanye saya periode pertama 2019 lalu. Saya nggak pasang baliho. Karena saya nganggap kalau saya pasang baliho bukannya positif. Orang ngomongin, oh ini Rifki yang ijazah palsu ya gitu. Terus sampai saya mikirnya gitu. Padahal orang lain belum tentu juga mikir sejauh itu. Kira-kira gitulah, Rif. Itu personal branding yang menurut Rifki, orang-orang Banjar semuanya berpikir ke sana ya. Wah, ini gelombang hidup yang sangat luar biasa lah. Tapi katanya, laut yang tenang itu tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh. Asik. 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 Oke. Nah, ini pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Kita akan doakan selamat, sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur
dan bahagia. Loh, ini luar biasa ya. Aduh, terima kasih nih kawan-kawan. Ini perasaan tadi briefingnya nggak kayak gini lah. Briefingnya jadi host malah jadi topik. Oke, makasih ya. Aduh, terima kasih Pak Rifki. Jujur Hicks tahun ini agak sedih karena sudah mulai memasuki kepala 4. Teman-teman. Tapi katanya 40 is the new 20. Jadi kita walaupun usia 40 semangat tetap 20 ya. Lanjut lagi ke pembicaraan tadi. Ini sebenarnya tadi kalau dilanjutkan mungkin kita bisa sedih dan menangis bersama ya. Karena ini cerita yang mungkin teman-teman banyak yang baru tahu ya cerita ini ya. Banyak baru tahu juga. Saya jujur ngikutin nih cerita ini, cerita Rifki. Dan pada saat itu ketika saya membaca cerita ini, walau itu lewat media juga tuh, lewat media, saya hanya bisa membayangkan bagaimana sih perasaan Pak Rifki pada saat itu. Tapi sekali lagi tadi bahwa segala gelombang, cobaan dan lain-lain itu ternyata kemudian menjadikan Pak Rifki ini jadi sosok yang lebih kuat lagi. Yang saya yakin pasti hikmahnya ada ya Pak Rifki. Pasti hikmahnya ada dan kemudian membawa Pak Rifki mencapai posisi nih sekarang sebagai politisi. Kalau politisi itu grade tertingginya ada di DPR RI ya, di DPR RI, dan kemudian bisa mengalami 2019 sampai 2024 menjadi politisi yang luar biasa aktif juga membidangi di komisi 2 komisi saya. 2 komisi. 2 tahun pertama di Komisi 5, Komisi Infrastruktur dan Transportasi. 2 tahun berikutnya 2 tahun berikutnya di Komisi 2, Komisi Bidang Politik, Pemerintahan, Pertanahan, dan Kepegawaian. Wah, luar biasa. Beliau juga salah satu politisi yang kuat memperjuangkan nasib tenaga honorer ya. Ini nih yang juga semangat. Nah, Pak Rifki, dari pengalaman menjadi politisi 2019 sampai 2024, apa sih yang menarik dari sebuah profesi ya? Kita bisa bilang profesi? Ya, boleh. Atau pengabdian? Ya. Atau apa, bagaimana menerjemahkan politisi dari sisi Pak Rifki sendiri? Terus apa sih pengalaman-pengalaman serunya pada saat jadi politisi itu? Mungkin nanti ini akan membawa teman-teman untuk bisa mempertanyakan hal-hal seru nih yang berhubungan dengan tugas Pak Rifki selama menjadi anggota DPR RI. Silakan, Mbak. Ya, ini dan teman-teman kan tahu ya, kita kenal sejak kita SMA. Ya. Saya itu bukan berasal dari stratifikasi sosial yang tinggi ya. Bapak saya ya pegawai negeri biasa, saya juga secara ekonomi ya biasa-biasa saja gitu. Dan saya masuk ke Senayan itu di tengah high cost politik, biaya politik yang sangat tinggi, ya. Yang udah nggak jadi rahasia umum lah. Menjadi anggota DPR RI itu biayanya sangat mahal. Saya tuh waktu mengajar dulu, saya ngambil majoring spesifikasi dalam hukum tata negara. Hukum tata negara itu satu kaki mempelajari ilmu hukum, kaki yang lain mempelajari ilmu politik. Saya mengajar spesifik tentang hukum kepartaian dan pemilu. Saya sering bilang, yang saya ajar di kelas ini normatif. Tapi implementasinya jangan-jangan apa yang kita ajarkan ini semua buyar gitu. Karena teori pemilu itu jangan-jangan diselesaikan bukan dalam teori-teori demokrasi yang mapan. Tapi demokrasi yang masih belepotan lah, seperti yang sering diperbincangkan oleh teman-teman. Saya menjadi calon anggota DPR RI usia 35 tahun. Kemudian dilantik di usia 36 tahun. Dengan background sebelumnya ada masalah yang tidak kecil. Saya kalau di Kalsa saya sering bilang saya ini pohon tumbang. Jadi kalau yang lain memulai dari nol, saya memulai dari minus. Saya dulu pernah menjulang sebagai akademisi karena kalau tidak ada peristiwa ijazah palsu itu saya jadi guru besar usia 32 tahun dulu. Harusnya saya jadi guru besar termuda di Universitas Lambung Mangkurat pada saat itu. Dan saya jadi pohon tumbang, orang nggak ada yang mau lirik saya, tiba-tiba atas bantuan banyak teman dan ridho Tuhan, saya jadi anggota DPR. Apa yang saya rasakan? Satu, pada saat saya dilantik di gedung kura-kura yang luar biasa itu, saya tengok depan, itu ada presiden, wakil presiden. Tidak jauh dari mata saya. Ada presiden, wakil presiden. Ada lambang burung Garuda yang sangat besar.
Saya menangis. Yang terbayang di mata saya pada saat itu ada almarhum abah saya, yang pegawai negeri biasa itu, yang meninggal, bahkan untuk mengobati rumah sakit, operasinya saja saya harus ngutang. Yang terbayang lagi pada saat itu, wajah kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu buta huruf ini, orang kampung. Yang pada saat almarhum bapak saya tamat sekolah SLTA di satu pondok pesantren di Barabai itu, dia minta izin kepada bapaknya untuk kuliah ke Banjarmasin. Bapaknya bilang, saya izinkan, tapi saya nggak bisa kasih apa-apa selain doa. Bapak saya bawa ijazahnya, bawa beberapa bajunya, lalu dia minta izin sepedanya yang jelek itu dia bawa ke Banjarmasin. Dia naik sepeda, dia kayuh 170 km dari kampung itu ke Banjarmasin. Dan begitu sampai ke Banjarmasin, dia nggak bisa kuliah karena dia nggak punya apa-apa. Yang dia lakukan apa? Sepedanya dia jual, lalu uang itu dia bawa ke tukang rentalin beca. Dia bekerjalah jadi tukang beca, bapak saya. Bapak saya jadi tukang beca sekian lama, baru dia bisa bayar uang kuliah, daftar kuliah. Karena bapak saya berjuang jadi tukang beca sambil kuliah, akhirnya dia sarjana, dia jadi pegawai negeri. Saya bisa jadi orang. Saya bisa tuh sekolah bareng teman-teman di SMA 1 Pontianak. Kalau enggak, saya tuh di Barabai itu di kampung. Mungkin saya sampai sekarang jadi tukang panjat kelapa. Saya nangis senangis-nangisnya. Saya ingat orang-orang. Dan semakin besar lagi rasa syukur saya lihat kanan kiri saya. Saya ingat nomor anggota saya periode ini tuh A246. Fraksi PDI Perjuangan. A245 di sebelah saya, anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, fraksi PDI Perjuangan, namanya Agustiar Sabran. Orang kaya, adiknya gubernur Kalimantan Tengah. Kalau kita tanya, dia punya tambang berapa besar, mungkin separuh Kalteng punya keluarga ini. Pulang pergi ke sana kemari pakai jet pribadi. A247 di sebelah saya. Itu adiknya Haji Isam, orang kaya di kampung saya, yang sekarang lagi viral beli jet 2,1 triliun, 21 triliun pakai kaos. Ini kanan kiri, kanan kiri. Duduklah di sebelah saya, sedikit lagi di sebelah sana 3 orang di sebelah saya, namanya Dr. Andes Cornelis, bapaknya Angel teman kita. Mantan bupati 2 periode, mantan gubernur 2 periode. Baru masuk Senayan. Bareng saya kan, periode pertama beliau. Apa saya nggak nangis, Bu Rin? Jadi kalau ditanya, apa arti Senayan bagi saya? Bagi saya Senayan itu keajaiban Tuhan bagi saya. Dan karena itu saya pada saat masuk Senayan 2019, saya udah bilang dalam diri saya, Rifki, mungkin ini adalah periode pertama dan terakhir kamu. Kamu jangan berharap dapat keajaiban 2 kali nanti 2024. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu tuh nggak punya apa-apa. Kamu bukan dari stratifikasi sosial yang layak di Senayan. Karena itu begitu saya masuk, saya kerja sekuat-kuatnya untuk rakyat saya. Alhamdulillah rakyat dan Tuhan membayarnya, saya kepilih lagi. Itu aja. Saya sampai speechless ya. Nggak bisa ngomong lagi. Gimana? Kawan-kawan ada nggak yang mau ditanyakan dari pengalaman yang sebelum teman-teman luar biasa? nanya saya atau ngomong, saya bilang satu hal. Kita tuh nggak boleh pesimis memandang Tuhan. Itu aja. Apapun agama kita tuh harus optimis memandang Tuhan. Saya merasakan saya ini dapat keajaiban luar biasa hidup saya dari Tuhan. Ya tadi saya cerita, saya punya kasus ijazah palsu, saya tiba-tiba harus ikut pemilihan, di mana pemilihan itu harus punya citra yang positif, harus punya duit banyak. Ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan kepada saya. Jadi teman-teman hari ini, kan kita punya masalah masing-masing ya. Ya. Kita punya profesi masing-masing. Pokoknya harus optimis sama Tuhan. Tapi optimisme juga harus dibarengi dengan kerja keras. Harus dibarengi dengan kerja keras, ikhtiar yang kuat. Insya Allah. Insya Allah. Gitulah Bu Rini. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu sekali lagi.